Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Salam pendidikan, salam bertumbuh. Saya di sini akan membahas materi tentang peran kepemimpinan di masa era milenial. Apa itu leader atau pemimpin? Apa itu leadership atau kepemimpinan? Untuk mencapai tujuannya, sebuah organisasi dalam perusahaan membutuhkan seorang pemimpin. Seorang pemimpin perlu belajar tentang kepemimpinan. Kepemimpinan bukan seorang superman ataupun super team dalam organisasinya. Kita ambil contoh dulu, Ronald Reagan berpendapat bahwa seorang pemimpin hebat bukan yang melakukan sesuatu yang hebat, tapi seorang pemimpin adalah dia yang bisa menjadikan orang di sekitarnya menjadi hebat. Dalam agama Islam, hadis Bukhari, setiap kalian adalah pemimpin. Pemimpin harus memiliki skill leadership yang baik. Kepemimpinan adalah manajemen untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Di sini saya hanya akan membatasi masalah kepemimpinan dalam era milenial. Baiklah, saya akan membahas materi tersebut. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang peran kepemimpinan di era milenial. Apa itu leadership? Apa itu leader karakter? Apa itu becoming a leader? Pengertian kepemimpinan. Menurut para ahli, Ralph M. Stockdale adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai tujuan. Menurut Judge R. Terry, pengertian kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Menurut S.P. Siagian, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan dalam suatu pekerjaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama bawahannya, supaya berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku positif ini memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Berarti leadership itu adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Dalam leadership akan meningkatkan potensi diri, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dan meningkatkan kesadaran sosial. Sesuai dengan materi yang akan dibahas kali ini, peran kepemimpinan dalam era millennials. Who is millennials? Millennials ini, apakah millennials terbagi dalam karena era kelahiran-kah, karena usia-kah, atau karena era-kah? Generasi milenial termasuk generasi Y. Dulu adanya generasi veteran, lahir tahun 1928 sampai 1945. Generasi silent atau builders hidup dalam situasi trauma, penuh tekanan karena adanya Perang Dunia Pertama. Selanjutnya adalah generasi baby boomers. Generasi baby boomers itu mereka yang terlahir pada saat setelah Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu banyak yang menikah sehingga terjadi ledakan kelahiran. Terjadi pada tahun 1946 sampai dengan 1964. Selanjutnya generasi X. Generasi X lahiran tahun 1965 sampai 1980. Pertama kalinya adanya personal komputer dan mobile teknologi. Selanjutnya kita melalui generasi Y. Generasi Y ini kita sebut sebagai generasi milenial. Pada tahun 1981 sampai 1994. Pada generasi Y,
Generasi yang beruntung hidup dalam dua keadaan. Waktu itu masih bisa kita merasakan adanya permainan tradisional dan adanya gadget. Selanjutnya generasi Z setelah 1995. Generasi Alpha dari tahun 2011 sampai sekarang. 5 generasi pada waktu itu kita contohkan pada generasi baby boomers, adanya Hillary Clinton, generasi milenial sekarang adanya penemu Facebook dan generasi Z. Jadi dari sini kita akan melihat milenial itu kurang lebih akan memimpin 75% pekerja dari seluruh dunia tahun 2030. Sumber sini terdapat pada sumber Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat. Karakter kepemimpinan pada era milenial. Ada 6 karakter kepemimpinan pada era milenial, yaitu pertama, digital mindset. Digital mindset menyukai sebuah perusahaan yang fleksibel terhadap jam kerja. Kapan saja, di mana saja mereka bisa bekerja untuk melakukan rapat, bisa melalui via Zoom, WA, dan lain sebagainya. Kedua, karakter kepemimpinan era milenial, observer dan active listener. Menjadi observer dan pendengar aktif yang baik bagi anggota timnya, haus akan ilmu pengetahuan. Karakteristik yang ketiga, agile, pemimpin cerdas, melihat peluang, cepat beradaptasi, open-minded, ambiguity, acceptance, bersedia menerima ketidakjelasan, dan memperbanyak membaca buku, observasi, dan memperbanyak silaturahim. Keempat, inklusif. Karakteristik kepemimpinan era milenial inklusif diartikan sebagai memasuki cara berpikir orang lain dalam melihat suatu masalah. Pemimpin sebagai leader, mentor, dan sahabat. 5. Brave to be different. Berani berpikir berbeda, kebijakan penampilannya tentu untuk kebaikan organisasi. Karakteristik kepemimpinan era milenial ke-6, unbeatable, pantang menyerah. Memiliki sifat positive thinking dan pantang menyerah. 4 cara kepemimpinan yang relevan untuk para milenial. Bangkitkan mereka dengan cara encouraging ideas atau mendorong mereka menyampaikan ide-ide kreatif dan inovatif. Berikan sentuhan modifying ideas atau modifikasi ide-ide mereka. 3. Providing feedbacks atau menghadirkan umpan balik mereka. Keempat, alternative and limited direction, beri mereka alternatif dan arahan atau perintah terbatas. Sumber dari buku Lead or Live itu milenial. Generasi milenial bisa jadi pemimpin yang baik, pastilah. Ini caranya, biasakan bertindak efektif, tumbuhkan kepemimpinan yang inovatif dan komunikatif, berwibawa serta fleksibel. Akhirnya, seorang good leader, pemimpin yang baik, yaitu harus mempunyai komunikasi yang jelas bersama tim organisasinya, memberikan contoh yang baik, pengakuan dari seorang pemimpin tentang kinerjanya, merasa dihargai, memberikan inspirasi dan integritas, selalu memberikan contoh semangat kerja yang baik, memiliki visi ke depan, fokus pada tim, memberikan selalu support dan dorongan, dan tujuan yang jelas, selalu memberikan motivasi kepada para anggotanya. Demikianlah paparan yang saya sampaikan. Terima kasih. Demikian paparan materi tentang kepemimpinan pada era milenial. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita sebagai pemimpin pendidikan dan tenaga kepemimpinan harus siap dan mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Harus lebih berinovasi dan lebih kreatif dalam menghadapi era milenial ini. Terlebih lagi, kita akan menghadapi era 5.0 society, era generasi Alpha yang lebih kompleks. Tetap semangat dan tetap bertumbuh, berinovasi dalam mengembangkan pendidikan kita di masa akan datang. Akhir kata, saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.